usah 40 deh, 10 malam aja dulu. Pernah enggak kita minta? Allah katakan sini, ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah. Mari sini berdoa sama saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu janji Allah dalam Quran. Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya kasih kamu. Dan Allah kalau kasih pasti yang terbaik. Ini soal minta, doa. Selesai sholat subuh, Nabi balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi balik kepada seluruh sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada enggak tadi malam yang bermimpi? Tidak ya Rasul. Kata Nabi, saya mimpi semalam. Saya dibawa masuk ke dalam surga. Dalam surga saya diperlihatkan ada hamba Allah dikasih hadiah oleh Allah. Ini hadiah ya fulan. Lalu orang ini berkata, ya Allah banyak sekali ini kau berikan kepadaku. Supaya gampang dimengerti saya kasih ilustrasi, gambaran. Pahalanya cuma 5, Allah kasih 50. Pahala saya cuma 5, kok 50 ya Allah? Banyak sekali ini. Apa jawaban Allah? Wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak saya kasih ke waktu di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta tidak baik. Dari kisah ini sesungguhnya kita bisa pahami bahwa doa itu pasti semua dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya caranya 4. Allah mengabulkan doa itu 4 cara. 1, minta Allah kasih, namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya jadi Kapolda. Seperti di Pitum kan? Jadi Kapolda di Sulsel. Taufik namanya itu. Kesesuaian apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau. Itu namanya taufik. Yang kedua, Allah kasih tapi ditunda. Contoh, Nabi Zakaria minta anak, usianya 21 tahun. Ya Allah berikan saya keturunan, 21 tahun umurnya. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Berapa jaraknya itu? Dari 21 ke 90. 69 tahun. Nabi Adam ketika diusir dari sorga, satu di India, satu di Irak. Adam di Irak, Hawa di India. Berdoa supaya dipertemukan. Berapa tahun baru Allah kabulkan? 200 tahun baru Allah perkabulkan di Saudi Arabia di Jabal Rahmah. Itu Nabi Pak. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, minta dikeluarkan. Berapa lama baru dikabulkan? 40 hari Pak. Itu Nabi, para Rasul tidak ada dosanya. Kita tukang tipu. Istri aja kita tipu. Nggak ada deh, nggak ada duit biar baunya nggak ada. Begitu teman selingkuhnya gampang deh, tenang aja. Berdoa malam mau dikasih besok, pret. Itu Nabi. Allah kabulkan tapi ditunda. Yang kedua, bentuk pengabulan doa Allah. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Saya minta waktu itu akabri. Allah kabulkan jadi ustadz saja. Allah kabulkan tapi dalam bentuk lain. Contoh sederhana. Bapak-bapak punya anak 11 tahun. Minta dibelikan motor besar. Dibelikan tidak? Tidak. Apa karena tidak sayang? Justru karena sayangnya tidak dikasih. Kenapa? Bahaya kalau. Nah, saya tidak belikan kau motor. Nah, saya belikan kau laptop. Allah kasih dalam bentuk yang lain dan lebih bermanfaat. Yang keempat, Allah kabulkan tapi nanti di akhirat. Maknanya semua doa pasti Allah kabulkan. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, kesombongan puncaknya adalah melalaikan sholat. Nah, berikutnya penyakit hati yang berikutnya adalah hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Itu penyakit hati yang biasa kita tidak sadari. Apalagi masuk setan, bisi, sudah, kau punya hak itu, sudah kan kau bantu. Sudah betul itu setan Pak. Dan lihat orang-orang yang suka memakan makanan haram, susah dinasehati, istrinya Pak kasar. Jadi kalau ada istri di rumah susah dinasehati, dan dia lebih pengawasannya kala-kala propos, baru datang kita HP aja bukannya tanya apa mau makan sayang, mana HPmu. Salah satu indikasi terlalu sering istri kita dikasih makan uang haram.
Coba lihat orang-orang Pak yang bagus, pangkat jabatannya tinggi, tapi menghalalkan segala cara, kadangkala anaknya bikin malu. Percayalah Pak, tidak mungkin Allah haramkan sesuatu kalau memang itu ada faedah. Ada nikmat yang dimiliki seorang polisi yang kami tidak miliki. Apa itu? Nikmat baju coklat. Saya itu selalu marah kalau di medsos kalau ada orang bilang parcok. Saya ini kan digelari Pak, ustadznya polisi. Di medsos itu kan saya selalu dibilang kalau membela polisi, sudah dapat tuh ustadz. Dibilangi ustadz plat merah. Ustadz polisi. Kenapa? Padahal saya coba bandingkan di YouTube Pak. Satu-satunya ustadz yang digelari gaspol di polisi, Dasat Latif Pak. Coba lihat Pak. Kenapa? Karena saya mau mengajak para polisi masuk surga. Kalau saya mau ajak masuk surga. Kenapa Ustaz? Karena saya bisa ceramah dengan tenang karena diamankan oleh polisi. Mana bisa kita ceramah kalau Kantipmas sudah tidak aman? Dan saya bisa ceramah lancar perjalanan karena polisi lalu lintas. Macet jalan Pak, saya baca Yasin, tidak gerak-gerak mobilku. Saya tambah ayat kursi, makin macet. Tapi begitu datang polisi lalu lintas, lancar Pak. Maka sebaik-baik kita jadikan nikmat baju coklat. Apa maksudnya Ustaz? Saya Pak, bapak-bapak polisi, boleh pakai peci begini, boleh Pak. Bapak pakai gamis begini, boleh. Pakai sarung begini, boleh Pak. Malah orang senang, kombes itu. Tapi penampilannya kayak mubalik, mantap. Tapi coba kalau saya pakai bajunya Bapak. Ditangkap saya Pak, polisi gadungan. Itulah nikmatnya jadi polisi. Nikmat yang kami tidak bisa. Dalam jabatan Pak. Ini tidak apa-apa saya sampaikan. Supaya koreksi buat kita. Dalam jabatan sipil tidak boleh masuk di Mabes Pak. Tidak ada Pak, doktor di bidang pemerintahan jadi Kapolres. Tidak mungkin. Tapi polisi berapa banyak masuk di bidang-bidang sipil. Dirjen, irjen. Itu semua nikmat dari Allah. Tapi kalau kita tidak syukuri, maka muncullah ini opini, ayo reformasi Polri. Kalau reformasi Polri Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini kan saya baca di medsos. Brimob rencananya mau dimasukkan ke kementerian ini. Lalu lintas dimasukkan ke Kementerian Perhubungan. Tidak diberikan lagi penyidikan. Kalau ini terjadi, wassalam. Nanti Bapak disamakan Satpol PP. Maka tidak ada kecuali profesionalisme. Itulah presisi. Mohon maaf Pak ya, jangan marah Pak. Karena kalau tidak disyukuri ini di jabatan, maka Allah akan cabut nikmat itu. Kalau sudah dicabut, kita sendiri yang rugi. Tapi kapan polisi presisi, maka pekerjaan Bapak polisi di dunia, polisi pula di akhirat kelak.